Saudara, hasil survei Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, ada 77% usaha mikro kecil menengah mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID-19. Namun, pandemi justru mendorong lonjakan transaksi digital. Kenaikannya mencapai 44% pada triwulan keempat tahun 2022. Transaksi digital menjadi kebiasaan baru saat pandemi COVID-19 dalam berbelanja. Tanpa uang tunai, transaksi antara penjual dan pembeli dapat berlangsung. Transformasi transaksi digital ini pula yang membuat para pelaku usaha tetap bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Berbelanja daring juga jadi salah satu penyumbang meningkatnya transaksi digital saat pandemi COVID-19. Masyarakat cukup menggunakan telepon genggam untuk melakukan transaksi jual dan beli. Pada triwulan 4 tahun 2022, Bank Indonesia mencatat nilai transaksi keuangan Sulawesi Tengah mencapai 252 miliar rupiah. Jumlah itu didominasi transfer antar bank 30,92%, bayar tunai 25,06%, dan transaksi uang elektronik 18,37%. Pandemi ini di satu sisi memang menyebabkan tekanan luar biasa bagi ekonomi nasional, termasuk ekonomi Sulawesi Tengah dan di Kota Palu. Namun di sisi lain kita melihat bahwa ada inovasi-inovasi yang berkembang dan berjalan dengan sangat baik semasa pandemi. Contohnya gimana? Pada saat masyarakat dibatasi mobilitasnya karena ada kebijakan PPKM pemerintah, ada beberapa UMKM yang berinovasi dengan cara-cara pembayaran digital. Masyarakat juga terbiasa bertransaksi menggunakan media-media digital. Seperti kalau kita melihat bahwa HP kita sekarang ini sudah menjadi alat yang sangat powerful. Kita bisa menikmati hiburan, bisa konsultasi dokter, bertransaksi pun juga bisa menggunakan HP. Transformasi transaksi digital selama masa pandemi COVID-19 banyak membantu para pengusaha kecil di Kota Palu. Salah satunya usaha bawang goreng yang sebelumnya sempat berhenti produksi akibat bencana alam gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami tahun 2018 lalu. Usaha ini bergantung pada hasil petani yang juga ikut terdampak karena irigasi rusak saat bencana gempa tahun 2018. Namun, seiring berjalannya waktu, usaha bawang goreng ini kembali beroperasi. Meski omset berkurang saat pandemi COVID-19, transaksi digital kemudian membantu penjualan tetap berjalan. Bawang goreng menjadi salah satu yang diminati wisatawan saat berkunjung ke Palu. Strategi pemasaran daring ikut mempermudah pembeli mendapatkan produk khas Kota Palu ini tanpa harus berkunjung ke kota 5 dimensi. Kalau untuk penjualannya sendiri sih selama pandemi kita memang banyak menjual melalui online karena banyaknya pesanan datang dari luar kota, terutama itu dari Jakarta. Kan Jakarta itu banyak yang kerjanya di rumah ya, jadi banyak yang stok makanan jadi. Salah satunya itu bawang goreng ini, jadi mereka banyak memesan lewat just tip yang ada. Terus kalau untuk pembayaran digital ini memang sangat mempermudah kita, terutama kalau ada yang pesan dari luar kota itu bisa langsung bayar via transfer. Kemudian juga dengan adanya ini ibaratnya penggunaan uang cash itu sudah jarang lagi digunakan, jadi bisa lebih ini ya untuk terpapar COVID itu bisa lebih kecilan. Selain bawang goreng, usaha rumahan yang menjual kopi lokal khas Sulawesi Tengah ikut merasakan manfaat adanya transaksi digital. Mulai dari pemesanan bahan baku sampai penjualan produk kopi, semua dilakukan secara daring. Usaha rumahan ini sudah ada sejak tahun 2016. Sempat terdampak bencana tahun 2018, kini usaha rumahannya masih tetap bertahan dengan memanfaatkan transaksi digital. Ya, waktu pandemi memang usaha kita itu mengalami kesulitan ya dalam proses pemasaran. Namun berangsur-angsur ketika pandemi sudah mulai berakhir, kita juga mulai tumbuh kembali ya. Apalagi sekarang pemasaran melalui digitalisasi itu semakin
membuat kita mampu menghadapi pandemi. Karena di pandemi itu kita kesulitan untuk jualan secara offline ya. Nah, jadi dengan semua orang memesan pakai WhatsApp, pakai telepon dan sebagainya, dan itu urusan pembayarannya yang biasa mengalami kendala. Tapi syukurnya dengan era digitalisasi ini kita pedagang kecil ini kemudian juga dimudahkan. Misalnya kami kemudian memiliki rekening khusus ya yang terkait dengan proses pembayaran produk. Transformasi pembayaran digital ikut membuka peluang bagi penyintas bencana gempa bumi untuk membangun usaha. Seperti yang dilakukan Wanda. Usaha kulinernya dibangun di rumahnya yang sempat rusak karena terdampak gempa. Wanda bercerita, awalnya promosi dan penjualan hanya memanfaatkan media sosial. Akibat pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19, Wanda pun memanfaatkan layanan pesan antar dengan pembayaran non-tunai atau transfer antar bank. Usaha rumahan milik Wanda pun ikut menerima manfaat dari transformasi keuangan digital. Untuk sekarang ini pembayarannya masih via transfer dan cash, karena ini minuman juga produk saya titipkan ke toko itu, mereka pakai pembayarannya setiap 1 bulan 2 kali, mereka pakai via transfer, dan kalau pelanggan-pelanggan yang langsung datang ke rumah itu biasanya pakai cash, ada juga yang pakai transfer. Pesatnya perkembangan digital di sektor keuangan memang banyak memudahkan warga dalam bertransaksi. Namun, tak dipungkiri, isu keamanan digital masih menjadi pekerjaan besar dalam mengimbangi cepatnya laju perkembangan teknologi keuangan digital. Memang inovasi teknologi, terutama inovasi digital, ini penggunaannya tidak langsung merata ke semua masyarakat. Karena kita melihat dari sisi latar belakang pendidikan, kesiapan infrastruktur, ini juga masih perlu terus kita tingkatkan. Nah, dalam hal ini, Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas-dinas terkait, untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah, sehingga semua masyarakat bisa memanfaatkan transaksi secara digital. Karena majunya tidak seragam, tidak merata, maka ada UMKM yang maju lebih cepat, ada sebagian lagi yang tertinggal. Yang tertinggal adalah masyarakat-masyarakat yang masih belum bisa menerima transaksi secara non-tunai, karena mereka lebih nyaman memegang uang tunai. Nah, mereka pasti akan tertinggal di situ. Dan makanya upaya untuk mengatasi resiko tadi atau tantangan tadi adalah kita melakukan edukasi. Edukasi kita lakukan bersama dengan OJK, bersama dengan perbankan, bagaimana masyarakat semakin paham bagaimana cara bertransaksi secara non-tunai. Kalau tahun 2023 ini kita fokus bagaimana mengajak masyarakat merasakan kemudahan bertransaksi secara digital. Edukasi tentang transaksi keuangan digital dan keamanan data pribadi terus dilakukan sejumlah pihak termasuk Bank Indonesia. Menurut Kepala BI Sulawesi Tengah, dalam beberapa tahun terakhir tidak ada laporan pelanggaran keamanan digital di wilayah Sulawesi Tengah. Meski begitu, semua pihak tetap waspada terhadap kerawanan penggunaan transaksi digital. Kita kemudian harus memikirkan bahwa kemajuan ya itu tidak akan kita bisa pungkiri, apalagi sesuatu yang membuat kita mudah ya. Jadi saya pikir kalau untuk memang sekarang masih ada pembayaran secara konvensional, tapi mau tidak mau kita akan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, salah satunya adalah teknologi proses transaksi non tunai.